Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Udah lama banget aku nggak bikin video dan hari ini aku ingin ngobrol ya. Aku ingin sharing aja dan kalau nanti aku sempet aku akan buka kartu. Hari ini videonya aku bikin buat teman-teman yang belum punya pasangan atau yang saat ini sedang eh, baru putus dan mungkin atau juga buat teman-teman yang selama ini singlenya udah lama banget nih nggak berpasangannya dan bertanya-tanya di manakah jodohku gitu ya. Tenang aja, aku juga pernah kayak gitu dan tujuan dari video ini aku tidak mau mengeklaim bahwa apa yang aku omongin sebagai cara yang paling benar atau sebagai statement yang paling benar, aku nggak mau menggurui, tapi tujuannya adalah supaya teman-teman bisa kembali semangat gitu ya, tidak terlalu terfokus pada kenyataan hidup pada saat ini gitu, karena ketahuilah sesungguhnya apapun keadaan kita pada saat ini itu sudah yang paling baik yang bisa Tuhan berikan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini hari ini statusnya masih single gitu ya, uh, dan mungkin sudah cukup lama nggak punya pasangan, sementara orang-orang mungkin udah banyak yang berpasangan kemudian menikah, ketahuilah bahwa kesendirianmu itu pun sudah yang paling baik yang Tuhan berikan gitu. Dan ini nggak klise, ini tuh aku sudah alamin sendiri dan pasti teman-teman juga kalau mau mengevaluasi kehidupan teman-teman sendiri pasti sadar kok bahwa kalau kita mau jujur ya, apakah pada saat ini kita uh, bisa atau capable gitu ya untuk berpasangan, karena punya pasangan juga tidak menjamin uh, hidup itu akan tenang terus, enggak. Nah, jadi gini, um, banyak banget teman-teman aku juga yang aku lihat di sosial media juga ya suka mengeluhkan, aduh kok enak ya punya pasangan, enak ya sudah menikah gitu. Nah, aku kalau jomblo ya teman-teman, aku kalau jomblo tuh lama. Aku bukan tipe orang yang gampang pacaran. Aku kalau jomblo tuh bisa 5 tahun, bisa 8 tahun gitu tidak berpasangan ya. Palingan cuman deket-deket tapi nggak pernah jadian gitu. Nah, jadi aku paham rasanya sendirian selama itu gitu kan. Tapi dulu juga aku juga pernah mengalami bertanya-tanya di manakah pasangan aku, di manakah soulmate aku gitu kan. Tapi pada akhirnya waktu yang aku habiskan untuk bertanya itu, kalau sekarang ya aku ngeliat ke belakang, aku tuh ngerasa kayak rugi banget ya gitu. Aku menghabiskan cukup banyak waktu dan energi hanya untuk merenungi kesendirian aku, hanya untuk bertanya-tanya di manakah pasanganku gitu. Aku tuh sekarang kalau ngeliat ke belakang, uh, andai aku bisa memutar balik waktu, daripada misalnya dalam satu hari 24 jam itu aku misalnya spending 6 jam deh, di total-total nih misalnya 6 jam aku di kamar mikirin orang yang belum tentu juga jadi pasanganku, aku mendingan do something else atau lakuin hal yang lebih bermanfaat. Tapi ya it's human ya, itu manusiawi. Nah, jadi teman-teman, pasti teman-teman juga pernah dibilangin bahwa berpasangan atau memiliki suami atau memiliki istri, berumah tangga lah atau punya pacar lah, itu bukan jalan kebahagiaan gitu. Apalagi orang-orang spiritual yang memang sudah sangat dekat sama Tuhan gitu ya, pun akan selalu bilang bahwa jalan kebahagiaan itu nggak ada di luar situ, adanya di dalam kita. Kalau misalnya bilang kadangnya, tapi kan sepi kalau kita nggak punya pacar, sepi kalau sendirian terus. Well, kita punya pacar pun, atau kita punya suami atau punya istri pun, apa yang kita alamin itu, misalnya ya dalam satu keseharian kita sedih deh, misalnya kita sedih ya, kita sedih, em,
dibully misalnya sama orang, atau kita sedih di body shaming nih sebagai perempuan sama orang ya. Lalu kita cerita sama suami gitu misalnya. Ya mereka bisa mendengarkan, tapi perasaan sakit hatinya, perasaan insecure, perasaan benci, itu tuh semua proses yang kita alami itu kita alami sendiri. Di kepala kita, di benak kita, di batin kita. Pasangan kita nggak akan bisa menemani kita sampai sedalam itu. Dia bisa ada. Cuman pada akhirnya apa yang kita hadapi, apa yang kita rasa, itu kita rasakan sendiri. Sama, aku paling cuman bisa bilang itu bedanya ketika kita sendirian, nggak ada pasangan, dengan punya pasangan itu nggak banyak kok bedanya teman-teman. Bedanya sama gini aja ya, setiap hari mungkin ada satu orang yang kita merasa dekat dan kita sayang, which is orang itu sebenarnya bisa digantikan kok. Kalau kamu nggak punya pacar, kamu bisa gantikan orang itu, pacar itu dengan sahabat yang ada pada saat ini. Orang tua, misalnya kamu dekat sama mama, sama papa, itu bisa kamu bisa dekat, berbagi kasih sayang dengan mereka. Ponakan, teman kantor gitu ya. Jadi aku sendiri ngerasa dengan ada atau tidak adanya nggak jauh banyak bedanya gitu. Cuman ketika ada pasangan memang kita merasa seperti punya tim nih gitu ya. Ada teman dalam memanifestasikan atau mewujudkan visi misalnya, bertumbuh bersama. Sama aja kayak orang tanya, buat apa kamu menikah gitu. Itu tujuannya macem-macem. Ada orang menikah untuk menyatukan kekayaan, ada orang menikah untuk bereproduksi. Nah itu kan semuanya ada visi. Which is kalau misalnya kamu tidak punya pasangan pun, visi hidup kamu juga masih bisa kamu lakukan. Ada dan tidak ada pasangan, jangan sampai visi hidup itu terhenti. Gitu ya. Jadi balik lagi, kesendirian itu tidak bisa terobati dengan adanya pasangan. Gitu. Aku sama dengan suami juga gitu. Kita berdua, tapi pelajaran hidup kita beda-beda. Kita hanya bisa support ya, saling support. Misalnya Asril sedang going through something, menghadapi sesuatu, atau aku sedang menghadapi sesuatu juga. Misalnya aku sedang menghealing relationship aku dengan masa laluku, menghealing ketakutan-ketakutan dalam hidupku. Nah itu aku nggak bisa menyeret Asril ke dalam itu. Nggak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam proses itu, karena itu proses milikku sendiri antara aku dan Tuhan. Nah, disitulah akan timbul loneliness juga kalau kita tidak bisa menyadari bahwa sebenarnya kita itu menjalani hidup ini, memprosesnya itu sendirian. Ya, jadi hapuslah jauh-jauh, buanglah jauh-jauh pemikiran bahwa dengan punya pasangan, dengan punya pacar, atau bahkan dengan punya anak gitu ya, kamu bisa menghapus kesepian kamu gitu. Enggak, itu nggak bisa dihapus teman-teman. Loneliness itu akan selalu ada. Karena itu adalah proses yang terjadi di dalam batin. Ya, makanya ada orang-orang yang meski dikelilingin keluarga, meskipun dikelilingin orang-orang yang sayang sama dia, tetap aja dia merasa lonely gitu. Jadi jangan sampai pingin punya pacar karena nggak mau merasa sendirian. Itu satu ya. Satu. Ini aku ngomong kayak gini bukannya aku discouraging teman-teman untuk tidak punya pasangan. Punyalah pasangan, tapi sadari dulu hal-hal ini supaya kita tidak terlalu berekspektasi sama pasangan kita. Punyalah pasangan ketika kita sudah self-sustain, artinya kita nggak lagi punya apapun untuk kita gantungkan ke orang lain. Karena orang lain sooner or later mereka pun akan pergi dari hidup kita. Entah mereka meninggal duluan, atau mereka growing apart ya. Jadi misalnya mereka bertumbuh, kan manusia bertumbuh terus, berubah terus. Mungkin di sepanjang jalan tahu-tahu
belief system kita nggak lagi sama, fisik kita berbeda, mau tidak mau kita harus pisah gitu ya. Nah, supaya ketika terjadi perpisahan, apapun bentuknya, kita tidak runtuh. Ya, jadi masuklah ke dalam relationship dengan keadaan yang sudah utuh, tanpa delusi-delusi, tanpa impian-impian yang tidak realistis. Pertama itu ya, bahwa pasangan tidak akan bisa menghapus rasa kesepian. Begitu juga ketika kamu memutuskan punya anak. Janganlah punya anak untuk dengan tujuan bahwa supaya nanti di hari tua ada yang ngurusin gue. That's not fair, teman-teman. Itu tujuan yang menurut aku sangat tidak mulia gitu. uh, Anak punya hak hidup dan mereka berhak bahagia dan mereka berhak bebas dari kita kalau kita orang tuanya ya. Dan dogma atau didikan-didikan bahwa anak harus ngurus orang tua, menurut aku sih uh, tidak ada keharusan ya. Malah aku ya, kalau misalnya aku dikaruniai anak, aku akan sebisa mungkin membuat badan aku sehat agar aku menua dengan baik, tidak sakit-sakitan, dan tidak merepotkan orang, tidak merepotkan anak-anak aku. Gitu. Jadi balik lagi itu yang tadi, yang pertama tidak bisa menghapus kesendirian. Yang kedua, berpasangan, punya pacar atau punya pasangan ya, itu tidak menjamin pembelajaran hidup itu berhenti, malah akan makin intens, teman-teman. Makanya nggak perlu buru-buru nikah kalau emang Tuhan belum kasih jodoh yang tepat. Jodoh yang tepat itu adalah jodoh yang orang yang mudah kamu cintai. Bahkan ketidaksempurnaannya pun mudah sekali kamu terima. Kamu nggak perlu, oke, maksa nih, gue nggak suka nih misalnya sama bau badannya, atau gue nggak suka nih sama caranya dia gini, tapi gue, oke deh, gue mungkin berubah, nanti gue akan suka suatu hari nanti. Itu nggak akan terjadi kayak gitu. Kalau dia meant to be untuk kamu, mau baunya dia, eh, kejelekan-kejelekan yang menurut orang itu jelek ya, buat kamu itu sangat mudah diterima, sangat mudah kamu maklumi gitu, tanpa harus banyak reasoning gitu, logika bermain atau memaksakan bahwa ya sudahlah, gue terima aja. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi bayangin kalau kamu buru-buru nikah hanya karena misalnya orang-orang udah pada nanya ini, ya udah deh gue nikah aja deh gitu. Dan kamu menikah dengan orang yang kalau botol ketemu tutup, nah itu nggak ngepas. Itu bukan tutup botol kamu gitu misalnya ya. Plus pelajaran hidup intens. Kamu bisa bayangin hidup seperti apa. Setiap hari dengan orang yang tidak ngepas, lalu kamu terus belajar tentang hidup ini lewat dia. Ya, jadi jangan buru-buru. Tuhan pasti akan kasih kok pendamping. Mau itu di umur kamu 50, mau di umur kamu 60, mau kamu udah cerai, kemudian nanti kamu mau menikah lagi, pasti ada. Tapi biarkanlah mengalir, jangan sampai kita yang ambil keputusan. Jangan sampai kita yang, aku maunya tahun ini, aku maunya tahun depan gitu. Kalau udah kita yang ambil keputusan, Tuhan akan lepas tangan. Ya udah deh, lo jalanin aja itu semua. Susah, hidup akan berat, akan sulit. Gitu ya. Jadi pembelajaran hidup tuh nggak berhenti ketika kita menikah, malah makin intens karena berumah tangga ya. Nggak ada anak pun intens, intens. Artinya setiap hari ada hal-hal yang akan menggerus ego kamu. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini, siapapun yang kita ketemuin yang bikin kita sebel, mereka adalah guru-guru kehidupan yang tugasnya hanya menggerus ego kita. Selama kita masih sebel, ego kita masih ada. Nah, begitu juga dengan pasangan. Bagaimana kita mau tidak meminta maaf, padahal bukan kita yang salah, tapi agar supaya kebersamaan itu tetap ada, gitu.
Dalam berpasangan harus murah kata minta maaf. Maaf ya aku salah tadi ngomongnya kasar gitu. Jadi meskipun pasangan kita salah, tapi kitanya eh, ngomongnya kasar, kita minta maaf gitu. Jadi udah bukan mana benar mana salah lagi. Sekarang ketika konflik terjadi, kita harus ingetin ke diri kita. Tujuan kita menikah dengan orang ini apa? Tujuan kita bersama orang ini apa waktu dari awal? Oh, belajar gitu misalnya, belajar. Oke, inilah pelajarannya. Ketika konflik terjadi, kita tuh sebenarnya bukan dihadapi oleh orang lain, kita dihadapkan oleh cermin nih. Pasangan gue kasih cermin, gini loh, kalau lo kesel sama orang, ini yang akan lo lakukan. Lo akan ngomongnya kasar, lo akan ngambek, lo akan, oh itu pasangan kita akan megang cermin gede-gede. Nah, jadi bisa dibayangin ya, tidak ada yang namanya uh, berpasangan itu manis-manis itu hampir jarang gitu, dan semuanya adalah kerja, kata kerja. Love itu adalah kata kerja, cinta itu bukan kata benda. Kalau dalam berumah tangga, cinta itu dibangun terus, nggak dibiarkan gitu aja. Karena kalau kita menikah kemudian membiarkan cinta begitu saja, dalam waktu singkat dia akan mudah hilang. Ya, jadi kamu bisa bayangin setiap hari cinta harus dibangun. Buat teman-teman yang udah nikah yang nonton video ini juga pasti tahu bagaimana cinta itu setiap hari harus dirawat kayak tumbuhan ya, ditumbuhkan. Bahkan ketika dia tidak terbangun pun harus dibangunkan. Ketika pasangan uh, lupa gitu ya, karena manusia over the time akan lupa untuk merawat cinta itu, kita yang gantian mengingatkan. Kita mesti pinter-pinter melihat hal-hal yang indah, yang mungkin sudah nggak indah lagi buat dilihat, tapi gitu, kita harus pinter melihat hal-hal yang kecil-kecil yang selama ini miss dan kita hargai keindahan itu. Ngerti ya maksudnya? Jadi it's not easy gitu. Berpasangan itu kalau mau yang serius, bahkan ketika dari pacaran pun tidak pernah mudah. Bukannya nggak mudah karena nggak direstui ya. Kalau itu adalah jodoh kamu, orang tua akan merestui, jalan akan mulus. Tapi pembelajaran ego di antara keduanya ini akan sangat sulit. Karena eh, ketika ego masuk, lalu kita nggak cepet-cepet sadar, nggak cepet-cepet minta maaf, itu akan jadi benih kayak api. Ini kayak gini kecil, nanti ada perkelahian selanjutnya, dia tambah gede. Lanjut lagi tambah besar gitu. Jadi harus murah minta maaf. Pembelajaran gak berhenti ketika kita punya pasangan ya, malah makin gila gitu, malah makin wah gitu ya. Makanya yang namanya pernikahan itu seharusnya sakral karena itu. Kamu udah gak belajar banyak dari lingkungan luar, tapi cermin kamu sendiri ada di depan mata kamu setiap hari, which is your wife or your husband. Apalagi kalau udah punya anak, itu semua adalah cermin kita. Jadi kita nggak bisa lari kemana-mana. Tuh yang nomor 2. Yang nomor 3, kalau kamu sekarang lagi sendirian, nggak punya pasangan, percayalah, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Sama juga ketika misalnya kamu punya pasangan pun, eh, yang aku bilang tadi, semua ada plus minusnya. Kamu sendiri mungkin ada plusnya adalah kamu bebas. Tidak terlalu banyak hati yang harus kamu pikirkan gitu ya. Pembelajarannya mungkin agak longgar lah dikasih sama Tuhan, which is cuma dari orang tua atau dari lingkungan sekitar. Itu plusnya. Minusnya mungkin ya kamu ditanya-tanyain sama orang, kemudian ngerasanya kayaknya sendiri gitu ya, kemana-mana kayaknya sendiri gitu. Nah, cuman itu aja. Ketika kamu punya pasangan, plusnya juga banyak. Kamu punya temen nih, pasangan ini adalah teman satu tim kita yang paling suportif tuh ya. Mau diajakin joget-joget kek, mau diajakin begajulan kek, dia selalu
oke, ayo gitu. Nah, itu enaknya ketika kita mendapatkan jodoh yang tepat. Mau kita gila-gilaan juga dia, ayo gue ikut, gue dukung gitu ya. Terus dia adalah supporter kamu nomor satu. Dia mengerti kamu, bahkan lebih dari orang tua kamu. Itu pasangan biasanya kayak gitu ya. Eh, dia mencintai soul kamu. Itu adalah pasangan yang Tuhan kasih ke kita. Jodoh yang Tuhan pilihin tuh biasanya kayak gitu. Dia nggak cinta tubuh kamu aja, tapi soul kamu. Kamu bisa ngerasain. Tubuh ini udah kayak pakaian aja buat dia, bukan apa-apa. Tapi dia sangat-sangat mencintai jiwa kamu. Itu plusnya. Tapi ya negatifnya, bukan negatif ya, minusnya deh, dia juga masih manusia. Dia punya pembelajarannya sendiri. Dia punya luka batin sendiri, which is kalau dia lagi ke-trigger luka batinnya sama kita, konfliknya muncul. Gitu. Jadi masing-masing masih manusia, masih punya luka batin, masih punya ketakutan masing-masing, trauma dari masa kecil mungkin ya. Nah, itu ketika nanti hidup bersama atau berpacaran dengan yang serius ya, bukan pacaran yang aneh-aneh yang cuman dating-dating aja tuh kayak gitu-gitu nggak kelihatan biasanya. Itu nanti kalau ketika hubungannya serius akan kelihatan. Dan bagaimana kita menghadapi itu gitu. Menghadapi bagaimana pasangan kita monsternya keluar. Nah, gitu. Jadi ya eh ini bukan perjalanan yang penuh dengan bunga-bunga yang indah gitu loh. Ini menyenangkan, bisa jadi fun, sangat enriching ya, menambah kekayaan batin gitu ya. Dan dari situ kita bisa sangat dekat sama Tuhan gitu. Kalau kita bisa meresapi hidup ini dengan graceful ya. Cuman ya itu tadi aku bilang, jangan sedih kalau misalnya belum punya pasangan. Ketahuilah bahwa memang mungkin ketika kita harus sendirian dulu seperti ini, mungkin memang kapasitas kita untuk berpasangan mungkin belum matang gitu. Kita mungkin belum sanggup. Nanti kalau kita paksain akhirnya apa? Tambah banyak trauma kita. Kita akan jadi masuk ke dalam relationship yang toxic. Entah kita yang toxic atau kita dapat orang toxic. Dan jangan salah, ketika kita menikah pun, kalau kita nggak aware, kalau kita nggak terus working on ourselves, memperbaiki diri, kita bisa jadi toxic buat pasangan kita. Gitu. Misalnya, aku kasih contoh aja ya. Uh, Teman-teman udah tahu lah pasti ya. Kita semua nggak ada yang bebas atau nggak punya luka batin dari keluarga tuh nggak mungkin. Setiap orang yang lahir di sini aku rasa punya luka batin dari keluarga. Gitu. Kita pernah merasa sakit hati oleh orang tua kita gitu. Nah itu kalau tidak diberesi atau kalau kita punya pasangan nggak paham, itu bisa jadi konflik nomor satu yang akhirnya memecah relationship. Karena apa? Tuhan itu lucu. Kita akan selalu dikasih pasangan, atau kita akan dikasih orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang akan mengingatkan kita terhadap luka-luka yang kita punya gitu kan, yang belum selesai kita benahi, yang belum bisa kita maafkan. Ini sering terjadi gitu ya. Misalnya contoh gini, pasangan aku punya PR dengan bapaknya misalnya ya, dengan ayahnya. Di masa lalu belum selesai PR ini gitu. Dan sekarang dia sedang working on forgiveness gitu ya, mencoba memaafkan, berdamai gitu. Nah itu traumanya kan muncul ya. Nah kemudian aku mengucapkan hal-hal yang ternyata mirip seperti ayahnya ucapkan dulu ke dia. Padahal aku tidak bermaksud macam-macam, aku cuman ngomong biasa gitu. Ngomong biasa, tapi karena hal itu mirip mengingatkan dia dengan luka masa kecilnya, dia ke-trigger. Pasangan aku ke-trigger. Lalu apa yang terjadi? Percakapan yang tadinya santai, ketika dia ke-trigger, dia menjadi defensif. Defensif itu artinya dia jadi nahan diri,
modenya tuh mode bertahan ya, dan akhirnya apa, dia ofensif, dia menyerang aku dengan kata-kata lain. Aku kan bingung, kalau aku nggak ngerti aku pasti akan bingung dan akan jadi perkelahian gitu. Kamu orang gua ngomong biasa lu kok begitu sih, nyolot gitu misalnya, kayak gitu ya. Tapi karena kita sama-sama paham ya, tapi pada saat itu kayak yang ke-trigger dia, dan aku kalau ego aku main akan terus berantem gitu. Tapi aku coba mundur biasanya. Aku coba mundur, aku udah mulai lihat, wah ini kayaknya nggak bisa terus ini ngobrolnya. Akhirnya aku minta jeda, aku bilang oke, aku kerja dulu ya atau apa gitu ya. Biasanya dijedain 15 menit, setengah jam, paling lama 1 jam. Aku akan balik lagi atau dia malah yang akan nyamperin aku dan menjelaskan kenapa sih tadi sampai tegang gitu, dan aku akan meminta maaf, padahal again misalnya aku bukan yang salah kan sebenarnya, tapi aku tahu bahwa eh, perkataan maaf itu selalu menyejukkan hati gitu. Aku cuma bilang aja, aku minta maaf ya, maksud aku nggak menyerang kamu, aku benar-benar tidak punya maksud menyerang kamu, dan aku minta maaf kalau itu bikin kamu merasa diserang. Nah biasanya habis itu dia akan meminta maaf juga karena sikapnya jadi nyerang balik gitu. Nah itu contoh aja, itu contoh aja dinamika kalau kita misalnya berada dekat dengan orang dan setiap hari gitu ya, itu bisa terjadi ke orang tua, ke adik kakak, ke sahabat. Bahkan juga aku juga pernah kayak gitu ke temanku sendiri. Aku ngomong sesuatu dan mungkin dia ke-trigger gitu kan, dia jadi marah. Hmm, awalnya aku sempat mikir gue nggak salah ngomong kok gitu, kenapa dia kayak gitu. Cuman again aku akan minta maaf duluan gitu. Nah itu eh, pelajarannya akan banyak yang kayak gitu. If you have a spouse or a lover ya gitu. Kemudian yang terakhir yang bisa aku pikirin ya, eh nggak terakhir sih, ini dulu nih. Aku juga sering dengar orang pengen punya pasangan supaya ada yang bisa disandarin gitu. Itu udah aku sering ngomong di video aku. Jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada siapapun, terutama kepada pasangan. Pertama kan itu nggak adil teman-teman. Pasangan kita itu punya bebannya sendiri. Akan lelah kalau kita sandarin, dan kalau udah lelah mereka akan pergi. Jadi jangan sampai kita capek nih sendirian, nggak ada temen buat curhat, aku nggak bisa bersandar gitu. Bersandarlah kepada Tuhan. Nggak ada teman buat curhat, nggak mungkin nggak ada teman buat curhat, pasti ada gitu ya, pasti ada. Eh, make friends deh, bertemanlah sebanyak-banyaknya, bersahabat yang enak, jadikan mereka teman curhat gitu. Suami atau istri memang bisa dijadiin teman curhat, tapi jangan sampai kita selalu curhat sama mereka. Kita juga harus lihat gimana kondisi hati mereka, gimana mereka menanggapi, apa mereka lagi enak, mereka lagi nggak enak badan kah gitu, apa mereka lagi ruwet gitu loh. Jadi itu juga bukan tujuan yang mulia untuk punya pasangan. Dan yang terakhir adalah jangan sampai, ini buat yang terutama buat yang mau nikah ya, jangan sampai kamu nggak mengenali pasanganmu. Artinya gini, kita emang tahu ya manusia selalu berubah. Uh, Kadang berubahnya juga cepat gitu. Tergantung dengan kondisi batin dan pelajaran yang Tuhan kasih ke dalam hidup mereka, itu akan membuat mereka cepat berubah. Nah, aku sering banget juga dengar orang-orang kaget gitu. Pas nikah kok ternyata orangnya kayak begini ya gitu. Ya pacarannya 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Itu ngapain aja gitu maksud aku. Oke lah, mungkin memang ada hal-hal yang kita nggak bisa tahu, kecuali kita harus tinggal bareng gitu ya. Atau kita harus benar-benar 24 jam selalu bersama dia, itu baru kelihatan gitu. Habit-habit dia, entah dia mungkin kalau makan suka bunyi segala macem. Nah itu kadang kita nggak tahu gitu. Nah
Makanya ketika pacaran nih, buat teman-teman nanti nih ya, misalnya ketika punya pacar, udah jangan jaim. Jangan jaim dan mintalah pasangan kamu juga jangan jaim. Be yourself. Kalau dengan be yourself mereka nggak suka, ya udah itu syukur, alhamdulillah. Lah, ntar bingung kok, alhamdulillah kak, ntar kan jadi pergi orangnya. Ya bagus, berarti bukan jodoh kamu. Jodoh kamu yang aku bilang tadi. Mereka nggak akan keberatan dengan sifat-sifat keanehan-keanehan yang kamu punya gitu. Jadi kan biar cepet aja gitu seleksi alamnya gitu. Misalnya, nih gue tunjukin nih ya, gue kalau ngomong bisa cempreng, gue kalau mandi lama misalnya bisa 1 jam, gue kalau misalnya kerja atau makan berantakan gitu. Nah itu tunjukin ketika mereka nggak suka, oke, next, lewat gitu, bodo amat. Next, biar selanjutnya. Jadi cepet berlalunya, jangan sampai pacaran kayak tadi yang aku bilang lama, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Ketemunya juga mungkin jarang gitu. Jadi nggak kelihatan seperti apa sifatnya. Jadi pas nikah tuh kayak beli kucing dalam karung. Uh, itu ada loh, aku punya temen ya. Dia pacarannya 8 tahun, teman-teman. Itu udah pasangan paling romantis yang kita waktu itu kira. Lalu menikah lah mereka. Kita nggak nyangka, 3 bulan menikah itu dua-duanya cerita sama aku, itu kayak di neraka. Karena ternyata ceweknya misalnya sifatnya keras, nggak bisa dikontrol gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Dan ceweknya juga baru tahu kalau suaminya itu suka controlling, suka begini gitu misalnya. Dan cowoknya juga kesel, ceweknya apa-apa lambat gitu, kayak berpikir tuh lama. Aku sampai, main lo 8 tahun ngapain aja, cuma nonton ke bioskop doang gitu, terus motoran, enak-enakan gitu ya, rangkul-rangkulan. Apa nggak ada pembicaraan yang realistis gitu, ngerti kan maksud aku ya? Nah, kayak gitu. Tuh ya, jadi sebelum ke arah yang lebih serius, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Seaneh-anehnya, mau itu bilang gue tuh tukang kentut loh, sorry ya, ada orang kayak gitu. Kalau bisa lakukan aja, lakukan gitu. eh Kayak apa sih? Semualah tunjukin. Nanti kamu akan bisa lihat. Memang deg-degan ya kalau kayak gitu ya kan, malu juga sebenarnya. Tapi daripada nantinya kamu udah nggak bisa mundur lagi, lebih baik kamu tunjukin semuanya. Dan lihat bagaimana pasangan kamu ketika pasangan kamu marah. Perhatikan, apakah dia kasar, apakah dia abusive gitu. Dan ketika ada sesuatu yang nggak srek, omongin dan lihat reaksinya kayak gimana. Karena nanti ketika kamu berumah tangga, setiap hari akan banyak hal yang tidak srek. Dan jangan kamu simpen, kamu akan cepat mati kalau kayak gitu. Ya, nggak, kita manusia tuh nggak bisa mendem banyak-banyak, lama-lama akan jadi penyakit. Jadi mulai dari pacaran tuh setiap kali ada hal yang kita nggak suka atau kurang serak, omongin, bukan dalam konteks mengeluh, tapi diutarakan aja dengan sopan. Misalnya, say gitu ya. Aku sebenarnya lebih suka dikasih coklat sih daripada bunga gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ngomongnya juga enak, yang nyaman. Boleh nggak next time? Soalnya kalau dikasih bunga cepat mati, aku sedih, gituin aja gitu. Contoh gitu. Atau uh, kayak aku dulu juga pernah ngomong sama Asri, sama pasanganku ya. Aku sukanya kalau misalnya lagi jalan sama-sama, aku seneng digandeng kalau lagi jalan di jalanan gitu ya, jalan raya gitu. Karena bukannya aku ngerasa insecure, tapi biar aku nggak digodain cowok gitu, ngerti kan? Nah, kayak gitu. Jadi itu pinter-pinternya kita, bagaimana kita mengutarakan hal yang I need you to do this, yang kita butuhin dari pasangan kita. Jadi jangan sampai waktu pacaran tuh kayaknya kita jadi jadi pacar yang baik gitu. Aku menerima dia apa adanya, aku tidak mau mengeluh, aku maunya bersyukur aja. Jangan, nanti kalau diajak nikah berabe kalau kayak gitu ya.
So be yourself, tunjukin yang jelek-jelek, dan ketika dia nunjukin kejelekan dia, perhatikan reaksi kamu sendiri. Do you like it? Can you tolerate it? Bisa nggak kamu menerimanya? Bisa nggak kamu menoleransi itu? Tahan nggak kamu ngelihat pasangan kamu kayak gitu ya? Karena kita niatnya kan ketika kita pacaran, kita niatnya kan ingin menikah ya. Dan menikah itu kan kita tidak berniat untuk cerai. Sebisa mungkin jika Allah mengizinkan kita menua bersama gitu sehingga maut yang memisahkan. Gitu loh. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan perhatikan gitu ya, perhatikan pasangan kamu, perhatikan calon pasangan kamu. Dan ingat, tidak ada pasangan yang sempurna. Makanya aku balikin lagi ya, kalau itu jodoh, ketidaksempurnaan dia itu nggak akan jadi masalah buat kamu. It's just fine. You will love it too. Kamu pun akan mencintai ketidaksempurnaan itu. Jadi jangan heran kalau ada cowok, misalnya cowoknya ganteng banget, cowoknya biasa banget gitu ya. Apa yang dia lihat ya? Karena soulnya yang dia lihat. Ada cowok yang badannya ideal, atau cewek badannya ideal, cowoknya gendut banget. Kok bisa ya? Karena soulnya yang dicintai. Gitu. Jadi cari cinta yang seperti itu. Kalau yang seperti itu belum hadir, jangan kamu cari. Jangan kamu, sorry, ini jadi kontradiksi sama omongan gue ya. Maksud aku gini, jangan bertindak sendiri untuk mencarinya. Itu akan dihadirkan oleh Tuhan. Ketika kamu sudah siap. Ketika urusan kamu dengan diri kamu pun juga banyak yang sudah selesai. Kalau cinta masih hanya sebatas fisik keren, cantik, kaya, itu nanti ya ketika kita sudah berumur itu semua akan hilang. Gitu. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita selalu harus cantik di depan suami kita atau selalu harus keren di depan istri kita, itu capek banget. Tunggulah gitu, tunggulah pasangan yang mau kamu sejelek apapun, kamu nggak mandi, kamu sakit, kamu ingusan, dia tetap sayang sama kamu. Tunggu, itu akan hadir kok, percaya deh. Dan sekarang sementara nunggu, cintailah hidup kamu yang single ini, cintai kesendirian itu. Karena kalau kita bisa mencintai kesendirian itu, Tuhan akan langsung, wah, dia dikasih kesendirian aja dia udah bersyukur. Bagaimana nih, nanti pasti dia akan siap dengan pasangannya gitu ya. Jadi cinta yang ada dulu sekarang, tunjukkan ke Tuhan bahwa kamu hidup sendiri aja bisa kok, apalagi berdua gitu. Oke, thank you ya udah ngedengerin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf kalau kedengarannya menggurui, karena niat aku bukan seperti itu. Aku berharap nggak banyak sedih lah teman-teman kalau memang belum dihadirkan atau belum diketemukan sama cinta yang akan mencintai soul kamu gitu. Have a nice day teman-teman, semangat terus ya, dadah.